Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Ibu dan bapak, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Ar-Ridha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang kedua setelah bulan kemarin bertemu membahas tentang faedah salat berjamaah. Malam ini kita insya Allah akan membahas tentang salat yang benar diawali dari wudhu yang benar. Bapak Ibu hadirin, bahwa orang yang ingin mendapatkan kekhusyukan dalam salat maka harus diawali dari amalan-amalan yang mengantarkan kita pada salat. Apa amalan itu? Itulah amalan berwudu. Jadi untuk mendapatkan salat yang khusyuk harus diawali dari wudu yang benar supaya kita mendapatkan salat yang khusyuk. Karena payah mendapatkan salat yang khusyuk. Imam Asy-Syafi'i punya model salat yang khusyuk itu menyampingkan yang lain, tidak memikirkan perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Jadi banyak hal metode-metode yang dibuat oleh ulama-ulama besar untuk membuat sholat itu menjadi khusyuk. Tapi malam ini kita awali dari wudhu yang benar dan niat yang betul. Karena ada amalan-amalan yang kecil, tapi karena niatnya besar, mendapatkan surga, mendapatkan ampunan Allah, maka amalan ini jadi besar. Sebaliknya ada amalan yang besar, tapi karena niatnya sepele, tidak ingin mendapatkan ampunan, sekedar menunaikan amal, maka amal tadi menjadi amalan yang kecil, bahkan tidak ada manfaatnya kalau niatnya juga salah. Itu sebabnya Nabi mengingatkan wa akhlisil amal fa inna taqada basir. Luruskan niat, ikhlaskan dalam beramal, karena Allah Maha teliti. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu berdasarkan niatnya. Dan orang akan mendapatkan apa saja dari yang dia niatkan. Misalnya bapak dari sini niatnya mau sholat maghrib. Sholat maghrib karena ingin mendapatkan sanjungan orang, supaya dipuji, ada calon mertua di sini. Nah, itu pujian bapak dapatkan, tapi insya Allah sholatnya gak ada artinya. Kenapa? Niatnya sudah salah. Tapi sebelum masuk ke niat, kita membahas tentang wudhu yang benar. Macam mana wudhu yang benar itu? Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kalian mau salat, faghsilu
wujuhakum. Ini wudu itu. Wajibnya wudu itu nih kata Allah. Faghsilu wujuhakum, basuh muka. Terus kemudian wa aydiyakum, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Kemudian yang kedua wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku. Baru wamsahu bi ru'usikum, kemudian basuh kepala. Dan yang terakhir wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi wudu itu 4 wajibnya. Kalau yang wajib ini salah kita melakukannya, salah wudunya. Wudu yang salah, tidak sempurna wudunya, maka ini mengganggu kekhusyukan kita dalam sholat. Maka itu tadi mengantarkan sholat ada amalan-amalannya. Apa amalannya? Salah satu amalannya adalah wudu. Dan setelah wudu itu dilarang bagi kita bertasdik. Apa tasdik itu? Merendangkan otot. Kerpak. Nah, jangan, karena itu bisa. Setelah wudu itu pada hakikatnya menghilangkan dosa-dosa dari panca indera kita. Jadi pertama kata Allah, kalau kalian mau sholat, yang pertama itu faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Mana wajah itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Wajah itu aura yang tampak di depan. Dari mulai ujung dahi, ujung rambut di atas kepala ini sampai ke bawah, sampai ke apa namanya? Dagu. Jadi kalau laki-laki ada jamburnya, termasuklah itu bagian dari wajah. Maka kalau ada yang punya jenggot, ada yang punya cambang, ada yang punya kumis, dicelah-celahkan kumisnya sampai basah ke pangkal jamburnya. Yang pangkal jambut itu kan yang bersentuhan dengan ujung kulit, dengan permukaan kulit. Sampai ke situ basah, harus dicelah-celah, digosok. Ini namanya faghsilu wujuhakum, sampai ke ujung sebelum telinga. Jadi kalau diperhatikan, kalau dites, faghsilu wujuhakum, ambil air, basuhkan ke muka, usapkan sampai jempol itu berada di belakang telinga. Baru selesaikan kemari ke dagu dan celah-celahkan jambut. 3 kali. Itu yang disebut dengan faghsilu wujuhakum, basuh muka. Nah, ini wudu yang pertama. Jadi jangan salah lagi, kadang kita udah ambil dulu, basuh aja macam mandi kan, berubah basah. Ada kan orang yang ambil dulu, sak baju pun ikut basah. Nah, padahal udah harus kayak gitu. Kalau gitu udah mandi aja, mandi wajib aja terus kan. Ambil wudhu, basuhkan. Maka Nabi dulu ngambil wudhu itu nggak banyak airnya, Pak. Nggak banyak, sedikit aja airnya. Hanya untuk yang 4 yang wajib itu. Adapun yang tangan, hidung, mulut, kumur-kumur, baru hidung, istinsak namanya kan, itu sunnah tambahan. Nanti kita bahas setelah yang 4. Dan faghsilu wujuhakum, basuh muka. Baru yang kedua kata Allah, ketika mau ambil wudu itu, setelah basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku. Macam mana caranya? Ambil air, basuhkan di depan, putar ke belakang. Ambil air, basuhkan ke belakang, kembali putar ke belakang. Baru itu. Tapi itu kalau pakai gayung siram dari atas, siram lagi dari bawah. Tapi kalau pakai keran seperti yang diajarkan, ambil airnya, tampung, putar ke belakang, putar ke belakang. Tapi jangan langsung. Udah selesai, baru ambil air yang baru. Karena nanti jadinya air mustakmal, air yang udah bekas itu jangan dipakai lagi dulu.
Makanya kalau ngambil wudhu itu Bapak Ibu hadirin, jangan di tempat bak mandi kalau bisa. Air yang mengalir itu dipakai wudhu. Karena kalau sudah mustakmal dia nggak suci lagi. Kita mau berwudhu kan, kita ambil air bekas dalam bak, memang bersih airnya, tapi kita nggak tahu orang mandi percikan air bekas mandi itu. Kan kita mandi kan siram, cepat masuk percikannya ke dalam. Itu sudah air mustakmal, tidak suci lagi menyucikan. Jadi ambil air yang mengalir. Makanya kalau pergi ke sembahyang, ngalir airnya kan itu boleh diambil untuk berwudhu. Tapi kalau kita udah tahu dekat 1 meter dari kita ada orang cuci babi, jangan melawat pakai air wudhu itu. Ya kan? Tapi kalau tidak nampak, ini persoalan-persoalan keringanan dalam ibadah. Nah, Bapak Ibu hadirin, setelah dibasuh tangan sampai siku, lalu yang ketiga, perhatikan ayatnya, wamsahu biru'usikum. Kalau tadi basuh muka, yang ini wamsahu, usap sebagian kepala. Wamsahu biru'usikum, usap sebagian kepala. Mana kepala yang mau dibasuh? Itu hebatnya. Allah itu tidak diskriminasi dalam ayat. Coba kalau kata Allah basuh rambutnya, kan kacau bagi yang botak licin. Enggak ada rambutnya apa yang mau dibasuhnya. Tak mungkin bulu ketiaknya kan. Jadi yang dimaksudkan dengan wamsahu biru'usikum, ini ibu-ibu nggak bisa lihat, tapi nanti dijelaskan. Nah, yang disebut dengan membasuh sebagian kepala itu ujung. Ambil wudhu. Ini perhatikan cara membasuh. Bukan membasuh, mengusap. Karena tadi ayatnya mengusap kan, wamsahu biru'usikum. Bukan membasuh, tapi mengusap. Ambil air, buang airnya, tampung airnya, buang. Tangan kita yang basah bekas air tadi, usapkan ke sebagian kepala. Dua pendapat. Pendapat pertama, ambil air, buang, usap sampai ke belakang. Tuh. Pendapat kedua, ambil air, buang, usap sampai belakang, balikkan ke depan. Itu boleh. Tapi ada yang penyakit, misalnya apa ya, entah tumor atau panas. Bagaimana ambil wudhunya? Ambil yang kira-kira sebagian yang tidak kena, yang tidak tidak menyakitkan kita. Yang kira-kira kalau kena air nggak masalah. Tapi kalau ada luka di sini kena air nggak bisa, lukanya terbuka gitu kan, nggak bisa kena air dan sebagian. Karena yang disebut itu sebagian kepala, tidak seluruh kepala. Ya kalau seluruh kepala udah sampuan aja sekalian kan, basahin orang betul. Nah, jadi ini penting Pak, karena banyak orang yang salah dengan wudhu ini. Ada orang yang seperti yang saya bilang tadi, ambil air, wasapkan kepalanya semua, macam dikucek-kucek, dikeramas. Makanya saya bilang tadi banyak orang ambil wudhu. Bapak perhatikan kalau sholat Jumat lah, banyak jenis manusia di masjid-masjid besar. Kalau udah ngambil wudhu, basah, celana-celananya, bajunya. Saya nggak tahu kan dia tak kena air hujan atau kemana, nggak ngerti lah Pak. Pokoknya cara ngambil wudhu lagi. Padahal Nabi nggak begitu ngambil wudhu. Ambil, basuhkan sebagian, buang dulu airnya, baru basuh sebagian kepala. Sama juga dengan telinga. Ambil, buang sedikit, baru gosokkan telinganya. Telinga itu daun ini, tapi telinga perkara sunnah ya, bukan yang wajib. Yang wajib itu tadi, fagsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Baru yang ketiga, wamsahu biru'usikum. Apa tadi? Mengusap sebagian kepala. Jadi telinga perkara yang sunnah, bukan yang wajib. Ambil airnya, buang sedikit, bersihkan dari sini sampai ke ujung telinga. Selesai. Baru yang terakhir setelah telinga, kalau kita maksud, kita kan kalau orang-orang yang NU pakai itu, yang berapa itu rukun wudhu itu, dari mulai niat sampai ke kaki. Jadi telinga itu sunnah. Setelah telinga baru kaki. Mana kaki? Wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki sampai mata kaki. Saya kira kalau ini tidak ada masalah. Semua orang bisa membasuhnya. Sampai mata kaki. Kalau bisa lewatkan sedikit. Baru
jari-jari itu disela-selakan, dari jari kaki disela-selakan, digosok. Dah 3 kali. Kemudian yang dikatakan sunnah-sunnah dalam wudhu tadi itulah mulai dari niat, mulai dari apa? Tangan. Mana dalilnya? Kalau tangan itu dalilnya kata Rasul, ketika kau bangun pagi jangan langsung pegang apapun kecuali cuci tangan dulu. Ketika bangun Pak tidur, jangan langsung pegang makanan, jangan langsung pegang apa-apa. Itu sunnah Nabi. Mana ngapain? Cuci tangan dulu. Makanya itu termasuk sunnah dalam wudhu. Kenapa bangun tidur cuci tangan dulu? Karena kita nggak tahu ketika kita tidur tadi malam 4 jam, 5 jam, 6 jam sampai 8 jam, malam itu tangan kita nginapnya di mana? Kan kita nggak tahu Pak, ada yang merokok ke dalam, ada yang... Jadi kalau kita pegang makanan, jadi bakteri. Ini hebatnya Nabi itu Pak. Kita nggak memikir sampai ke situ, ternyata memang benar menurut ilmu medis, cuci tangan dulu. Sekarang corona, gara-gara corona jadi rajin orang cuci tangan. Cuci tangan, jumpa cuci tangan, jumpa ustaznya tadi sama cuci tangan. Saya ustaz macam virus aja, kan aku katanya pula dalam hati kan. Tapi memang begitu, Nabi mau mengajarkan bahwa an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu memang bagian dari iman. Ini bukan hadis Pak, an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis, tapi itu hujahnya para ulama-ulama kita dulu. Ulama Nusantara ya. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari. Kenapa dikatakan kebersihan sebagian? Ternyata memang benar mau sholat bersih dulu. Lewat wudu, setelah junub, setelah berhubungan suami istri bersih dulu baru bisa sholat. Mandi wajib kan bersih. Itulah hebatnya. Jadi an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Wudu ini membersihkan fisik, tapi pada hakikatnya dia membersihkan diri kita. Maka ketika kita wudu membasuh muka, jatuhlah dosa-dosa muka mata kita ini. Yang tadinya nengok-nengok, you can see ada perempuan pula pakaiannya kurang bahan, tertengok awak, ya kan? Tertengok, namanya tertengok. Aku pun kalau tertengok ya tunduk, jangan pula diprototin kan. Tertengok Pak, ada yang aneh-aneh. Kadang-kadang kan orang gila. Dulu di SM Raja itu ada yang gitu orang gila nggak pakai baju. Jangankan baju, sepaknya juga ada perempuan pula. Tertengok nggak apa, yang penting jangan awak tengok terus gini, nah itu yang salah. Melotot pula mata. Jadi wudhu itu membersihkan diri kita pada hakikatnya, mata kita dari melihat perbuatan-perbuatan yang haram. Kemudian mencuci tangan sampai siku, menghapus dosa-dosa tangan. Kemudian apa namanya? Apa lagi tadi? Mengusap sebagian kepala, itu menghapus dosa-dosa di kepala, pikiran-pikiran yang parno-parno, pikiran-pikiran negatif, buruk sangka iri hati. Lalu kemudian membersihkan kaki, itu maknanya membersihkan dosa-dosa kaki. Kemana kita melangkah, pernah ke depan maksiat, itu pada hakikatnya. Jadi orang Islam ini paling beruntung. Setiap mau sholat dia wudhu, maka itu pada hakikatnya dia setiap 5 kali sehari semalam dia bersihkan dirinya. Makanya kalau orang yang berjerawat nggak usah pakai skincare, nggak usah pakai pons, pakai apa lagi tahap apa namanya. Ambil aja wudhu. Saya dulu Pak SMP parah kali jerawat saya. Kata ada yang bilang pakai sabun batangan. Ada yang bilang pakai Pepsodent, hancur Pak. Parah, jadi kelinci percobaan. Enggak juga, akhirnya wudhu juga yang betul. Kenapa? Karena kita kelebihan minyak. Orang yang berjerawat itu kan kelebihan minyak. Maka ketika dibasuh 5 kali sehari semalam, minyak itu kurang. Itu maknanya, itu maksudnya. Wudhu itu membersihkan kita pada hakikatnya. Dan orang yang ada bekas wudhu dalam tubuhnya, kata Allah dalam Quran, mereka lah yang ketika menghadap Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Allah wajah mereka pada waktu itu berseri-seri
kepada Allah mereka memandang. Itu orang yang terpancar bekas wudhu dalam dirinya, dalam wajahnya. Jadi orang yang rajin sholat, yang rajin sujud, itu bukan apa-apa, bukan karena lengah. Kalau ada yang jidatnya hitam, itu belum tentu. Bukan itu tanda. Kan kata Allah dalam Quran surah Al-Fatih ayat terakhir. Umat Rasulullah itu Muhammadur Rasulullah wa alaina ma'hum asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tarahum ruk'an sujada wa tarahum ruk'an sujada. Dia rajin sholat dan rajin sujud. Baru yang terakhir kata Allah, ada bekas sujud di wajahnya. Apa bekas sujud itu? Bukan yang hitam tadi itu, bukan, tapi pancaran dari aura dari wudhunya. Maknanya apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu mereka berseri-seri kepada Allah mereka memandang. Jadi Bapak kalau lihat orang yang rajin wudhu pasti jauh berbeda mukanya. Banyak pun hutangnya nggak suntuk mukanya. Karena apa? Rajin wudhu. Maka itu kusarankan kalau lagi banyak hutang, banyak-banyaklah berwudhu. Tapi jangan berwudhu aja, sholat pun juga. Nah, setelah itu perkara-perkara sunnah dalam wudhu. Cuci tangan, berkumur, istinsaq itu menghirup air, ambil air, masukkan ke hidung, hirup sampai ke pangkal hidung. Sakit Ustaz, ya sakit lah. Tapi ternyata menurut ilmu medis, kalau itu diamalkan, tapi ingat, makanya Ustaz bilang tadi, airnya jangan air mustakmal. Airnya air yang suci lagi menyucikan, atau air yang mengalir. Kenapa? Ternyata menurut ilmu medis, beristinsaq itu menghirup air sampai ke hidung, pangkal hidung, lalu kemudian dibuang lagi dari hidung, dihirup sampai ke sini, pedih ya, buang lagi 3 kali. Ternyata itu bisa menghindari kita dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hidung, penyakit koli, ingusan. Kenapa? Bakterinya terbuang, hirup airnya, hembuskan 3 kali. Karena bakteri tadi, kuman-kuman dalam hidung itu ikut terbuang melalui air-air tadi. Sakit memang, kalau nggak terbiasa begitu. Nah setelah hidung, baru kita basuh muka, basuh tangan, apalagi sunnah telinga. Ada lagi yang leher. Tapi ini perkara-perkara yang sunnah. Nggak dikerjakan nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kan, jadi kapan kalau kita nggak ngerjakan yang sunnah-sunnah ini? Kalau persediaan air terbatas, orang yang mau wudhu itu banyak. Jadi jangan mentang-mentang aku catat kayak gini, yang wajib-wajibnya aja dikerjakan. Sama kayak kita sudah bilang, oh sholat wajib itu ada 5 kali sehari semalam. Ada sholat sunnah itu banyak, rawatib, sholat sunnah rawatib kan, qobliyah ba'diyah, sholat tahajud, sholat sunnah separuh, sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, banyak sholat sunnah. Tapi kalau orang yang mau amalnya semakin baik di hadapan Allah, dia nggak hanya mengerjakan yang wajib, Pak. Perkara-perkara sunnah juga dia kerjakan untuk menambah amalannya. Maka itu wudhu, kalau kita hanya kerjakan yang wajib, ya nggak masalah. Cuma ibaratnya cuma makan nasi tok, nggak lengkap. Sementara kita makan itu maunya ada ayam, ada ikan, ada nanti buah-buahnya sebagai penutup mulut, ya kan? Ini umpamanya. Karena amalan-amalan sunnah itu adalah amalan penunjang amalan wajib. Amalan sunnah penunjang amalan-amalan wajib untuk menambahi tingkat amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Bapak pergi, kita kerja di kantor, ada pimpinan. Pergi pagi jam 8 sampai kantor ceklok absen, pulang kantor jam 5 ceklok absen. Itu biasa aja Pak di mata pimpinan. Tapi kalau di luar jam itu Bapak lembur,
kemudian disiplin waktu, ada lembur, sekali-kali datangi pimpinan, ya kan, datangi ke rumahnya, silaturahim, atau lagi ada ulang tahun, ucapkan selamat ulang tahun, barakallahu fi umri. Ini kan nilai tambah. Allah tuh gak begitu. Oh, ini hambaku rajin yang 5 waktu, wajibnya nggak pernah absen. Tapi di luar yang wajib, tahajudnya, istiqarahnya, sholat sunat hajatnya, semua dia kerjakan. Ini hambaku, wallahu yudha'ifu liman yasha. Aku akan berikan pahala kepada orang-orang yang aku kehendaki, kata Allah. Maka itu ada amalan wajib, ada amalan sunnah. Begitu juga dalam wudhu tadi. Jadi kalau kita berwudhu, makanya umumnya orang-orang yang mazhab Syafi'i dia menggunakan yang sunnah juga, yang wajibnya juga dikerjakan. Dan wudhu yang sempurna tadi sudah kita kerjakan, baru kemudian masuk ke masjid atau ke tempat sholat. Dari tempat wudhu dilarang bertasbih, meregangkan otot, karena ini bisa mengurangi kekhusyukan dalam sholat. Dan setelah itu dari mulai ambil wudhu, tadi udah lihat dulu. Nawaitu wudhu'a li rabbil hadasi wa lillahi ta'ala. Setelah niat berwudhu, dilarang bertasbih. Tapi dari mulai awal wudhu sampai menuju tempat sholat, usahakan jangan banyak kali bercakap, karena ini bisa mengurangi, apalagi bagi yang orang Muhammadiyah atau mazhabnya di luar mazhab Maliki. Kalau di luar mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ini niat sholat itu di luar takbiratul ihram. Maka bapak kalau mazhabnya di luar Syafi'i atau orang Muhammadiyah, dari rumah kemari dia udah berniat. Sampai di sini takbirnya cukup sebentar, pendek, Allahu Akbar. Tapi kalau mazhab Syafi'i lebih was-was, lebih hati-hati. Mazhab Syafi'i kapan niat itu dipasang niat ketika mulai dari takbiratul ihram sampai kata bar. Allahu Akbar, maka panjang ucapan Allahnya. Tidak di saat itu hati itu berniat. Salli maka maghribi salata raka'atin, itu lafaznya. Tapi kalau orang yang di luar Syafi'i dari rumah dia udah berniat, aku mau sholat maghrib 3 rakaat, adaan atau qadaan? Adaan lillahi ta'ala. Teguhkan niat. Makanya kalau dahulu jangan lagi bercakap. Kenapa? Ketika orang yang udah berniat sholat sampai ke masjid, dia cakap-cakap, apalagi nengok maksiat, hatinya udah tak lurus lagi, Pak. Itulah makanya mazhab Syafi'i tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi. Maka mazhab Syafi'i datang awak ke tempat sholat, ada perkara-perkara yang membelokkan hati kita sampai di tempat sholat, takbiratul ihram, niatkan lagi supaya kuat diazamkan niat itu di dalam yang bahasa Arab disebut sama dengan nama al-fuad, hati. Tapi hati itu qalbun mustahil. Qalbun itu masih bisa berbolak-balik. Ya muqallibal qulub. Tapi kata Nabi, hati itu letaknya di fuad, hati yang kecil. Dia tidak bisa lagi berbolak-balik. Jadi kalau udah azam dari rumah sampai kemari mau sholat, dia nggak berubah lagi, Pak. Kalau ada orang mau cakap, makanya kalau orang udah ambil wudhu atau dari rumah kemari, jangan lagi bergosip. Sampai jumpa tetangga pula, mau tahu tadi tuh, coba ada cerita, awas sambung pula, ceritanya, ini si aku tadi malam, tak ngerti aku. Itu, awak menggosipkan orang, udah lain lagi dia ada. Ini yang perlu diluruskan lagi, diniatkan lagi supaya teguh. Maka kalau orang udah ambil wudhu, lebih bagus jangan bercakap, tapi dia berzikir. Allah. Ada kawan ngajak cakap. Di malam satu kali supaya dia sadar. Begitu juga dengan ambil wudhu, Pak. Untuk jangan ambil wudhu, jangan bercakap. Kalau dia ada orang bercakap, diam aja. Aku bilang sama kamu, dia ambil cuci tangan.
Aku bilang sama kau jangan pakai gini wali, parah kali kentut dan melihat itu ketentuan. Rusak untuknya Pak gara-gara melahirkan itu dulu. Kenapa? Kadang-kadang kita ini dalam ibadah nggak bisa fokus, tapi ketemu bos bisa fokus. Ya kan? Mau tanda tangan proyek bisa kita fokus, tapi ketemu Tuhan kadang-kadang kita payah fokusnya Pak. Ya kan? Maka itu niat itu dipasang sejak awal untuk mengukuhkan hati kita bahwa kita mau menghadap Allah. Ketika disebutkan Allahu Akbar, Allah yang besar, yang lain kecil. Pusatkan pikiran, ini awal dari sholat yang khusyuk. Jadi kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin-nya, orang yang sholatnya khusyuk itu dia tidak lagi memikirkan tentang dunia ini, tapi dia memikirkan tentang Nabi itu kata Siti Aisyah, satu ketika Nabi berbincang-bincang, tiba-tiba dengar suara azan sholat. Dalam hadis itu nggak dijelaskan sholatnya apa, asar, maghrib, isya, subuh, duhur. Yang jelas azan. Ketika azan berkumandang, Nabi mendengar, berhenti pembicaraannya dengan Aisyah, lalu di antara kami seperti orang nggak saling kenal, kata Aisyah. Kenapa? Karena Nabi takjub mendengar suara azan. Aku pun takjub dengan suara azan, sehingga aku merasa tidak kenal Nabi. Nabi tidak pernah kenal dengan aku, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sampai sebegitunya Pak. Makanya kalau sudah azan pun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bapak jawab dalam hati beliau, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu ada jawabannya. Asyhadu an la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berselawat kepada. Tapi begitu, hayya 'alas shalah, mari kalian sholat. Hayya 'alal falah. Kalau itu action, bukan lagi jawab. Itu udah action kalimatnya. Ayo sholat, bukan jawab. Ayo bergeraklah pergi ke sholat. Gitu. Ayo pergi gerak. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Karena orang-orang yang sholat itu dia pada hakikatnya adalah menang. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai ambil wudu, berzikir jangan banyak bercakap sampai di tempat sholat baru takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ada yang sampai ke ujung bahu, sejajar bahu. Ini dua dosa. Satu lagi sampai ke daun telinga. Dah, daun telinga. Ibu-ibu sampai mana? Sampai daun telinga di belakang. Sampai sini pun boleh. Dua-dua ini sah. Jangan ada yang menyalahkan. Allahu Akbar, atau sampai ke telinga. Allahu Akbar. Mana penafsiran sejajar dengan bahu? Enggak mungkin kita ukur kan? Ambil roh. Jadi setiap sholat ukur. Allah diagak-agak ya. Kalau mau sholat diukur. Allahu Akbar. Ambil roh, ukur. Oh, udah pas. Lalu lagi. Nah, salah sholat awal kan? Siap mau sholat ukur pula. Sama kayak sujud ruku. Ruku itu dia 90 derajat. Kayak apa? Lurus. Pun apa namanya? Punggung ya. Punggung kita ini lurus Pak. Jadi kalau membentuk sudutnya itu 90 derajat. Bahu, punggung kita, badan kita sampai pinggang ke bawah kaki. Ke bawah gitu. Jadi dia posisinya 90 derajat. Jadi itu diagak-agak, nggak bisa pula dipasti-pastikan. Yang jelas kalau sudah Bapak pegang lutut, insya Allah itu sudah lurus. Jadi kalau diagak-agak letakkan gelas dia tak jatuh. Nah itulah kalau diagak-agak tak jatuh ya, karena sudah rata. Nah setelah diniatkan sholli fardhu maghribi salasa raka'atin ada al-ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar, baca doa iftitah. Jadi saat imam baca
Fatihah, awal dia. Coba bertanya, iftitah itu wajib atau sunnah? Sunnah, bukan wajib. Jadi ketika Bapak masuk, imam sudah selesai iftitah, Bapak masuk, imam baca Fatihah, selesai iftitah kan Fatihah. Bapak masuk takbiratul ihram, belum baca iftitah, enggak usah Bapak baca, dengarkan bacaan imam. Dah, imam sudah selesai Fatihah, awak imam baca ayat, dan setelah Fatihah baca ayat, rakaat 1 rakaat 2. Baca ayat, awak ngapain? Barulah awak baca Fatihah. Maka yang kemarin saya bilang tuh, 3 orang di belakang imam konsentrasi tingkat tinggi. Ketika dia imam baca ayat, dia baca Fatihah, tapi dia harus tahu di mana salah letak salah imam. Kalau imam khilaf, makanya yang 3 di belakang itu tak sampai main. Kalau udah pikun-pikun jangan di belakang ini. Kalau di muda-muda lah energi, hafalannya minimal sama dengan hafalan imam. Itu tadi nanti kalau imamnya salah bisa dia luruskan. Saya pernah gitu waktu sholat Jumat, pas kebetulan saya di Sabtu 2, di Sabtu 3 ini masuk masjid 1 orang, 2 lagi jemaah biasa. Tapi kalau aku tengok-tengok yang 3 dari yang 3 itu nggak ada yang ustaz. Imam salah bacaan waktu itu, dia baca inna fi ayat yang saya baca tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Lupa dia konten. Nggak ada yang ingatin. Diam dia. Nggak sampai 5 menit saya melanjutkan di belakang rakaat kedua. Karena imam tadi, kalau imam tadi dia lupa, nggak usah pusing. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Terus dia lupa, masih ada 1 ayatnya, belum 1 ayatnya. Kalau dia lupa, langsung takbir Allahu Akbar, selesai. Karena baca ayat itu sunnah. Jadi kalau selalu nunggu orang, tapi kalau dia mau sempurna, ditunggu. Tapi yang ditunggu 3 belakang ini nggak ada suara pula. Nah, ini macam anggota DPR, tapi nggak ada suaranya, terima gaji aja. Itulah kira-kira. Ya ini depan presiden. Presiden salah, ini nggak mau ngingatin. Kan gitu kira-kira. Sholat ini mengajarkan kita demokrasi. Ini presiden bro, di depan. Di belakang, ini yang 3, ini anggota DPR. Terus ke belakang sampai ke belakang itu rakyat. Ya kan? Jadi kalau presiden salah, jangan langsung dimakzulkan, jangan langsung diimplement. Kalau imam salah, kan diingatkan. Salah bacaan, subhanallah, luruskan bacaan. Kalau salah gerakan, subhanallah 3 kali. Ini etikanya Pak dalam bernegara. Kalau pemimpin salah, tidak langsung diturunkan. Ini yang anti Jokowi ini kasih tahu aja. Nggak boleh kalau imam salah, apa aja imam salah apa dulu. Mana nggak bisa kayak gitu? Batal sholat awal. Itu etikanya kita bernegara. Jadi kalau ada pemimpin salah, yang 3 kita akan ingatkan aja. Kalau udah parah salah imam, kentut, buang angin, imam mesti tahu diri, minggir dia ke samping. Tapi kalau salahnya sudah sampai membatalkan sholat, dah lari ke situ lah ya. Dah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi orang saat imam membaca ayat, di situ kita baca Fatihah. Setelah kita baca Fatihah, imam masih lanjut ayatnya masih panjang, dengarkan, khusyuk mendengarkan imam. Nah, setelah itu baru takbir untuk ruku. Nah, baca Fatihah itu bagaimana Ustaz? Nah, ini ada orang masbuk. Ini kita isi aja berapa ya? 24. Ya, 24. Bentar lagi kita tanya jawab. Ada orang masbuk. Allahu Akbar kata imam. Dah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Di saat itu kita masbuk. Ya kan?
Di saat itu kita masuk. Lalu seberapa dapat kita baca Fatihah sebelum ruku? Minimal 3 ayat suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kalau bismillahnya zahar, tapi yang Muhammadiyah bismillahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 3 ayat dapat langsung kita ruku. Tapi kalau nggak dapat kita berdiri berdiri, nggak dapat baca Fatihah, nggak usah dipersoalkan. Bapak langsung Allahu Akbar, langsung ruku kalau imam udah ruku. Dapat 1 rakaat. Tapi kalau imam sudah sujud, bapak nggak dapat 1 rakaat lagi. Tapi nggak masalah, lanjutkan aja. Ustaz, saya masuk, tapi imam posisinya udah sujud terakhir. Macam mana? Dapat pahala, dapat rakaatnya? Nggak dapat. Tapi bapak tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Jadi nggak usah tunggu-tunggu. Kalau imam pas dia sujud, takbir langsung sujud. Oke, saya kira mungkin itu aja sementara. Mungkin lebih enak kita bermuzakarah, bertanya jawab, berdiskusi. Mungkin ada masukan-masukan. Kadang-kadang ada juga ilmu yang sifat ilmu ini kan sifatnya berkembang, ya, berkembang sesuai dengan perkembangan. Tapi Islam ini juga nggak kaku. Macam tadi kan saya ingatkan sama Pak Mirsa, Ustaz jangan lupa ya sholat kita tanpa doa, karena dia tahu saya ini orang al-jamiyatul wasriyah. Saya pakai etiket al-jamiyatul wasriyah. Al-jamiyatul wasriyah ini setiap sholat berdoa, tapi diingatkan, Ustaz jangan berdoa nanti karena kebiasaan di sini kan. Ya udah saya ikut, nggak ada masalah. Bapak tahu Imam Besar Masjidil Haram Syekh Sudais, dia nggak pakai Fatihah, nggak pakai Bismillahnya zahar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tapi begitu datang dia ke Masjid Istiqlal di Jakarta di Indonesia, apa saya sudah jadi imam? Bismillahirrahmanirrahim, pakai Bismillah dia dizaharkan. Ditanya kenapa saya pakai Bismillah sementara di Mekah nggak pakai Bismillah? Saya tahu orang Indonesia mayoritas mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, itu hal yang dipersoalkan. Jadi ilmu ini berkembang dan kita jangan kaku kali. Saya kemarin ditanya, Ustaz, perempuan itu wajib nggak ke masjid? Karena ada ayatnya, ada dalilnya kata Nabi, perempuan itu tak diwajibkan ke masjid. Iya, maka kalau belajar hadis itu harus paham asbabun nurutnya. Apa asbabun nurutnya? Sebab turunnya hadis. Kalau sebab turun Quran namanya asbabun nuzul. Tapi kalau sebab turunnya hadis itu namanya asbabun nurut. Apa sebabnya? Nabi katakan begitu karena pada waktu itu zaman penuh fitnah. Perempuan ini kalau ditengok orang-orang Arab itu Pak jahil-jahil waktu itu. Jadi untuk menghindari kejahilian bangsa Arab waktu itu, perempuan itu diwajibkan tidak diwajibkan sholat ke masjid. Tapi sekarang Islam ini agama ini zaman ini berkembang. Dari sana kemari nenek-nenek mau sholat, siapa yang mau ganggu nenek itu? Nggak ada kan? Nggak ada, jadi nggak masalah. Anak muda Ustaz mau ke masjid, perempuan masih gadis, nggak masalah. Yang penting sepanjang tidak mengumbar aurat, ya kan? Gonceng-gonceng, ya nggak masalah. Datang dia ke masjid. Kalau nggak masjid ini kita yang makmurkan, yang meramaikan siapa lagi Pak? Ini anak-anak nih kan, jangan dimarahi kalau dia ribut. Cukup kalau udah banyak dia ribut, berupa sholat maghrib. Bapak siapkan 1 orang anak muda untuk patroli waktu sholat. Atau kasih apa lagi bukan 1 orang. Bapak kalau mau masjid As-Sa'adah di Jalan Simpang Amal, Simpang Amal dekat kantor BKN di Simpang Masjid besar, masjid As-Sa'adah atau